Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih kabarnya hari ini teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah, share lagi ya aktivitas aku hari ini yang selalu berulang dan itu-itu aja. Yang seperti biasa, ini aktivitasku di pagi hari ya teman-teman. Di sini tuh aku mau masak untuk untuk sarapan gitu ya, sarapan anak aku yang mau berangkat sekolah. Dan kebetulan juga aku tuh masaknya yang ada aja di kulkas ya teman-teman. Jadi stok yang kemarin masih ada ini kayak 1 ikat kangkung, terus tadi ada tahu sama ikan juga. Jadi kebetulan hari ini tuh aku nggak belanja buat masak harinya teman-teman karena si tukang sayurnya hari ini tuh kebetulan lagi libur juga. Oke, lanjut lagi ke video. Ini tuh untuk kangkungnya udah aku potong-potong ya teman-teman. Terus juga ini untuk mejanya aku bersih-bersihin dulu karena nggak enak juga kayak berantakan gitu ya teman-teman. Dan selesai dipotong-potong, ini kangkungnya langsung aku cuci ya teman-teman. Dan jangan aneh juga lah ya kalau misalkan menu aku tuh sesederhana itu dan emang itu aja gitu ya teman-teman. Dan untuk masak setiap harinya tuh aku emang gak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Paling itu 2 ataupun paling banyak cuman 3 menu aja gitu ya. Karena kan di rumah juga sama cuman 3 orang gitu ya teman-teman. Aku sama kedua anakku juga karena kan pas suami kebetulan juga nggak ada di rumah. Oke, dan untuk kangkungnya tadi udah aku belah-belahin nih teman-teman. Terus ini juga aku lanjut untuk cuci ulang. Karena takutnya tuh kalau nggak bersih suka ada hewan yang nempel gitu teman-teman. Apalagi kan suka banyak kejadian gitulah ya. Kalau misalkan biasanya gitu ya aku pernah baca sih di artikel gitu ya. Kalau misalkan cuci kangkung gitu katanya harus dibelah dulu untuk batangnya. Jadi takutnya tuh di dalamnya tuh ada kayak hewan-hewan air gitu ya teman-teman yang nempel. Jadi suka ada gitulah ya. Oke, terus ini untuk bumbunya nggak terlalu banyak juga sih ya teman-teman aku pakai. Ini seperti bumbu dasar aja sih ya. Itu ada bawang merah, bawang putih, terus aku pakai tomat juga. Jadi untuk bumbunya kali ini aku nggak diulek ya teman-teman, soalnya agak ribet juga sih ya. Jadi ini tuh emang aku dikejar waktu gitu teman-teman, karena emang udah agak siang juga sih aku tuh masaknya. Karena tadi subuh tuh aku bangunnya agak kesiangan gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh udah sekitar jam setengah 7 tapi masakan tuh belum pada matang gitu ya teman-teman. Padahal kan anak aku tuh udah mandi, udah siap juga untuk berangkat sekolah. Jadi itu aku emang masaknya tuh kayak rusuh banget gitu. Oke, ini untuk minyaknya setelah udah panas gitu ya, langsung aku masukin gitu ya, maksudnya untuk bumbu yang udah aku iris-iris tadi. Terus juga itu kompor sebelah atau di tungku sebelah gitu ya. Aku tuh lagi goreng untuk tahunya. Sebenarnya sih ya kalau misalkan untuk nyiapin sarapan sekolah tuh biasanya nggak sesibuk ini gitu teman-teman. Jadi kalau nggak goreng nasi gitu aku tuh bikin telur dadar aja. Cuman karena emang sekalian gitu ya teman-teman, mumpung masih ada stok di kulkas. Jadi ya udah aku masak semua aja untuk hari ini. Oh ya, ngomong-ngomong ini tuh aku voice overnya di siang hari ya teman-teman. Kalau untuk anak-anak sih kebetulan udah pada tidur ya untuk tidur siangnya. Cuman ini agak berisik juga gitu loh teman-teman. Jadi emang drama kalau voice over di siang hari itu emang kayak gini loh teman-teman. Jadi kayak banyak suara aneh yang masuk gitu, nggak suara ayam, suara kendaraan, terus juga ada suara-suara lain. Jadi aku tuh minta maaf gitulah ya kalau misalkan ada suara yang kurang enak gitu kedengeran ataupun masuk ke suara rekaman. Oke, ini tadi untuk tumis kangkungnya udah matang ya teman-teman. Ini aku lanjut mau angkat dulu untuk tahu gorengnya karena kebetulan juga di sini ada 1 ikan yang mau aku goreng. Jadi ini tuh ikan yang sebelumnya aku udah bikinin videonya itu ya, yang bersihin ikan itu baru sempat aku masak untuk sisanya. Terus ini juga untuk sisa tahu masih ada teman-teman. Jadi enggak aku goreng semua, itu langsung aku tadi tuh untuk airnya aku buang sedikit. Terus juga ini nyambi-nyambi ya teman-teman, jadi aku tuh sambil nungguin ikannya mateng ini aku mau cuci-cuci dulu untuk piring-piring kotornya. Ini tuh kayak ada tempat nasi gitu ya, terus juga ada mangkok. Kalau untuk piringnya sih cuman sedikit ya, dan kalau untuk cucian pagi ini tuh emang nggak banyak ya teman-teman, jadi nggak kayak biasanya. Karena kemarin tuh sore ya sebelum sebelum maghrib gitu aku bersih-bersih rumah dulu, terus sekalian juga untuk cuciin piringnya. Jadi ya ini tuh rutinitas aku di pagi hari gitu ya teman-teman. Setelah sholat subuh aku tuh langsung gak pernah tidur lagi gitu ya, langsung gercep buat beres-beresin rumah. Pagi kan tadi tuh biasanya ya, jadi kemarin sore
aku suka masak nasi. Jadi kalau paginya tuh tinggal ngangetin aja, karena kebetulan untuk nasi tadi pagi itu nggak ada ya teman-teman, jadi nggak ada sisa. Jadi aku tuh tadi apa namanya, masak nasinya tuh nggak di magicom gitu teman-teman, jadi aku masak nasinya tuh yang pakai wajan gitu ya. Karena kebetulan juga untuk magicom di rumah aku tuh lagi ada apa namanya, lagi rusak gitu ya teman-teman, jadi belum beli lagi untuk yang barunya. Oke, tadi untuk ikan gorengnya udah matang, langsung aku taruh di atas rak piring ya teman-teman, di dalamnya. Terus juga ini aku mau bersih-bersih untuk area wastafel, dan ini untuk wajan yang aku tadi pakai buat numis kangkung, langsung aku cuci aja semua ya teman-teman. Biar semua cucian piring tuh selesai. Terus juga nanti apa namanya, langsung aku mau beres-beresin untuk dapur, karena kegiatan aku hari ini tuh cukup di dapur aja gitu teman-teman, untuk bersih-bersih dapur. Dan kebetulan juga ini tuh tadi kan di apa namanya, gorden kolong dapurnya tuh kosong ya teman-teman, enggak aku pasang, soalnya kemarin baru banget aku cuci. Dan hari ini gitu ya mau aku pasang, karena kebetulan juga aku tuh nggak punya stok gitu ya teman-teman, jadi nggak punya gorden kolong dapur yang lain. Jadi kalau misalkan dicuci tuh kolong dapurnya tuh nggak pakai gorden gitu ya teman-teman, jadi nggak ada cadangan gitu. Oke, ini untuk kompornya langsung aku cuci ya teman-teman. Biasanya tuh aku cucinya pakai sabun cuci piring. Terus juga ini di bagian bawahnya alhamdulillah nggak terlalu kotor ya teman-teman. Kalau biasanya sih itu ada kayak sisa-sisa makanan tikus ya teman-teman, tapi alhamdulillah udah beberapa hari nggak pernah kelihatan teman-teman, karena kemarin tuh udah aku kasih obat gitu biar tikusnya tuh nggak ada gitu teman-teman. Soalnya jengkel banget gitulah ya kalau misalkan sisa-sisa makanan tuh ya ada di wastafel, jadi nyangkutnya tuh di kolong kompor, kalau enggak di kolong meja gitu teman-teman, itu suka dibawa gitu sama tikus. Dan juga ini untuk tungku kompornya sekalian aku cuci ya teman-teman, karena emang udah kotor juga. Dan next ini mau aku pasang dulu untuk gorden kolong dapurnya. Jadi ini tuh apa namanya, keadaan di bawah kolong dapur kalau nggak pakai gorden gitu teman-teman, jadi nggak pantas gitulah kelihatannya ya, ada banyak barang. Karena emang aku nggak punya tempat lain lagi tuh loh teman-teman untuk menyimpan barang kayak panci gitu ya. Nah kan di rak piring tuh udah penuh, terus di atas meja juga udah ada wajan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan apa namanya, nggak dipakein gorden tuh emang kelihatan banget gitu teman-teman berantakannya. Jadi karena kemarin kan udah aku cuci gordennya, jadi hari ini mau aku pasang kembali. Tapi ini sebelumnya mau aku beres-beresin dulu atau aku sapu-sapuin teman-teman, karena emang agak apa namanya, berantakan juga. Terus ini juga ada kayak banyak kotoran-kotoran gitu teman-teman. Dan ini juga aku pel sedikit untuk bagian sisi-sisinya teman-teman, karena itu apa namanya, jadi kayak banyak debu. Terus juga ini tuh ada kotoran hitam-hitam gitu ya teman-teman, jadi pokoknya kalau nggak dibersihin tuh nggak enak gitulah teman-teman kelihatannya. Karena kemarin-kemarin juga sih ya kalau misalkan pakai gorden itu selalu aku bersihin gitu teman-teman, meskipun nggak kelihatan gitu ya. Ini udah selesai untuk pel bagian lantainya. Ini untuk panci-pancinya aku taruh lagi ke tempatnya teman-teman. Terus ini juga lanjut aku mau pasangin untuk gorden kolong dapurnya. Enaknya sih kalau punya cadangan ya, jadi kalau misalkan dicuci itu bisa pakai yang satunya lagi. Tapi karena emang aku tuh belum punya cadangan lagi gitu teman-teman, atau belum punya gorden lagi gitu, jadi ini tuh nunggu kering dulu. Ini juga udah aku setrika kemarin, jadi langsung aku pasang kalau udah bersih gitu ya. Jadi ya kegiatanku hari ini dari mulai masak gitu teman-teman, terus beres-beres dapur, dan ini juga yang terakhir aku mau pasangin untuk gorden kolong dapurnya. Jadi ya walaupun dapurnya tuh kecil, sempit ya teman-teman, tapi kalau misalkan tiap harinya tuh kelihatan rapih gitu, terus bersih. Jadi kan kelihatannya enak juga ya teman-teman. Jadi nggak dilihat dari segi ukuran sih ya. Kalau misalkan besar juga, kalau berantakan nggak pinter ngerawat tuh kelihatannya ya nggak betah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sempit terus kitanya rajin bersih-bersih kan jadi adem gitulah kelihatannya. Oke, ini udah hampir selesai ya teman-teman. Aku pasang gorden kolong dapur yang di bawah kompor. Untuk tadi yang apa namanya, bawah wastafel udah beres. Ini juga nggak terlalu lama juga sih, karena emang udah ada kawat pengaitnya gitu ya teman-teman. Jadi tinggal aku pasangin-pasangin aja.
Oke, udah beres semua, langsung aku pel lagi untuk bagian lantainya. Dan aktivitasku hari ini aku cukupkan sampai di sini aja ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari awal sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.